Bapak Dr. Muhammad Daud Arif Khan SE AK MSI CPA, dan yang terhormat Bapak Dr. Hidayat MA, dan yang saya hormati para pembimbing. Yang pertama Bapak Dr. Syarif Hidayatullah SSI MA, dan yang kedua Bapak Dr. Hendra Khalid MA, dan seluruh partisipan yang sudah menghadiri sidang pada siang ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul eh, implementasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang berdasarkan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 studi kasus Bank Syariah Indonesia Pusat dan Bank Sejahtera Indonesia Masyarakat. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama adalah implementasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia belum optimal secara menyeluruh. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa penelitian yang saya temukan terkait permasalahan penghimpunan dan pengelolaan. Salah satunya permasalahan terkait penghimpunan yang dikemukakan oleh oleh Hmm, oleh salah satu peneliti yang bernama Siti Fatimah dalam penelitiannya. Adapun hasil penelitiannya itu, penelitian tersebut mengemukakan bahwa Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur sudah terpilih sebagai LKSPWU. Oleh karena itu, artinya bank tersebut sudah bisa melaksanakan wakaf tunai. Namun, realitanya Bank Muamalat Indonesia cabang Lampung Timur tersebut belum menyediakan belangko-belangko dan sertifikat wakaf tunai. Pihak bank tersebut beralasan bahwasannya karena belum ada yang melakukan wakaf tunai serta belum memberitahukan kepada publik mengenai keberadaannya. Penelitian lainnya yaitu menjelaskan Ahmad Furqon bahwasannya LKSPWU Bank Syariah Mandiri telah melakukan pengelolaan dana wakaf, namun dalam praktiknya masih belum sesuai. Hal tersebut dibuktikan diantaranya dalam hal penggalangan dana dan mekanisme wakaf uang di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri belum memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin berwakaf uang. Permasalahan mengenai pengelolaan yang saya temukan di penelitian sebelumnya, yaitu yang dikemukakan oleh Ahmad Yuafi Nugroho dalam penelitian yang menjelaskan bahwa di Lembaga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang bahwasannya sampai saat ini belum melakukan pengelolaan wakaf uang lebih jauh, karena sampai saat ini dari pihak BWI sendiri belum melakukan uji kompetensi untuk para karyawan wakaf, sehingga sampai saat ini secara kelembagaan YBWSA telah terdaftar dan memperoleh sertifikat sebagai nazir wakaf uang pertama di Indonesia. Selain itu, belum adanya unit khusus untuk mengelola program wakaf uang yang masih menjadi tugas tim pelaksana persiapan operasional. Yang kedua, yang melatar belakangi permasalahannya, yaitu lembaga keuangan syariah saat ini memiliki peran dalam wakaf uang, yakni sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Pada tahun 2008, sudah ada 5 lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk sebagai LKSPWU. Pada tahun 2022, data terakhir yang saya dapat menambah menjadi 34 lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai LKSPWU. Di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia. Adapun alasan saya memilih Bank Syariah Indonesia karena eh, Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang dipilih sebagai LKSPWU. Meskipun merupakan lembaga yang cukup baru, namun nilai transaksi konsolidasi wakaf melalui Bank Syariah Indonesia mencapai 3 miliar pada tahun 2020. Nilai tersebut berasal dari 23.000 transaksi. Dan alasan lainnya, Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan yang berasal dari gabungan dari 3 lembaga bank syariah Indonesia, yaitu Bank Syariah, di antaranya Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Selanjutnya, lembaga pengelola atau nazir menjadi penentu apakah harta wakaf mampu dikelola dan dijaga serta mampu memberikan manfaat bagi mauquf alih. Bank BSI sendiri memiliki beberapa mitra nazir, ya, Baik, terdapat Pak kurang lebih. Siti, diingatkan ya, 2 menit lagi. Nah, dimanfaatin 2 menit lagi. Nah, Baik, Pak. nggak usah. Salah satunya itu BS Maslahat. Adapun alasan saya, karena dana yang dikelola oleh BSI Maslahat dari wakaf uang itu hampir 90% berasal dari nasabah Bank BSI, dan pada tahun 2021 BI sudah mengaudit program yang dijalankan oleh BSI Maslahat dan mendapat approve oleh BI itu sendiri. Dan di sisi lain, saat ini pelaksanaan wakaf uang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002.
Adapun pembatasan masalah, yang pertama penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Pusat, yang kedua pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh BSI Maslahat sebagai salah satu nadir Bank Syariah Indonesia Pusat, yang ketiga kesesuaian implementasi penghimpunan wakaf uang di Bank Syariah Indonesia Pusat dengan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Yang keempat, kesesuaian implementasi pengelolaan wakaf uang di BSI Maslahat dengan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mekanisme penghimpunan wakaf uang dilakukan oleh LKSPU Bank Syariah Indonesia Pusat, bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh BSI Maslahat sebagai salah satu nadir Bank Syariah Indonesia Pusat, yang ketiga, apakah implementasi penghimpunan wakaf uang di Bank Syariah Indonesia Pusat sesuai dengan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, dan yang terakhir, apakah implementasi pengelolaan wakaf di Bank IPS Maslahat sesuai dengan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Adapun jenis penelitian yang ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus serta menggunakan pendekatan yuridis baik empiris maupun normatif. Penulis melakukan pendekatan diawali dengan meneliti data sekunder. Selanjutnya, penulis melakukan penelitian lapangan untuk meneliti data primer. Data primer yang penulis peroleh berasal dari narasumber Bank Syariah Indonesia Pusat, BIS Maslahat, dan Komisi Fatwa MUI. Serta data sekunder ialah diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan lainnya. Adapun teknik pengumpulan data diantaranya yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, dan teknik analisis data diantaranya editing, analyzing, organizing, dan reduksi data. Adapun teori yang dibahas oleh penulis ialah pembahasan mengenai wakaf uang, ketentuan implementasi wakaf uang menurut Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002, dan ketentuan implementasi wakaf uang menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Adapun hasil Oke, penelitiannya yang pertama, kesimpulan aja, Neng. Kesimpulan aja. baik, Pak. Masuk terus. Karena yang pertama, mekanisme penghimpunan wakaf uang di Bank Syariah Indonesia Pusat dilakukan dengan dua cara, yaitu wakaf secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, mekanisme pengelolaan wakaf uang di Bisnis Maslahat dilakukan dengan dua metode cara juga. Yang pertama menginvestasikan melalui instrumen keuangan syariah, dan yang kedua melalui sektor real, dan yang ketiga implementasi mekanisme penghimpunan wakaf uang di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI 2002 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini dibuktikan karena faktanya Bank Syariah Indonesia sudah menyiapkan hal-hal yang memang berkaitan dengan wakaf uang, seperti halnya Bank Syariah Indonesia memiliki unit khusus untuk melayani nasabah yang ingin melakukan wakaf uang, menyiapkan akta ikhlas wakaf, menerbitkan sertifikat yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Selain itu, Bank Syariah Indonesia tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika menghimpun dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Yang terakhir, implementasi mekanisme pengelolaan wakaf uang di BIS Maslahat sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dan undang-undang. Hal ini dibuktikan melalui mekanisme pengelolaan yang dimiliki oleh BIS Maslahat, yaitu mengelola melalui instrumen syariah dan melalui sektor real. Dalam hal ini, faktanya BIS Maslahat mampu mengelola wakaf secara produktif dengan tetap memperhatikan terkait pelestarian nilai pokok wakaf uang dan prinsip syariah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih uh, kepada Siti Afifah yang telah memaparkan hasil kajian yang beliau buat. Sekarang kita masuk ke sesi pengujian. Tujuannya untuk kita ketahui, kita mau tahu